Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Public Relations. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Fauzuna M.Com, dosen pengampu dari mata kuliah Public Relations. Kali ini saya akan membahas tentang company profile dan personal branding. Langsung saja saya akan share screen. Baik, apa sih kemudian company profile itu, gitu ya? Company profile adalah isinya berupa laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah status saat ini dan tujuan masa depan sebuah organisasi sebagai media promosi. Isinya biasanya tentang keberadaan, alamat keberadaan dari sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi gitu ya. Termasuk nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor email, alamat email yang bisa dihubungi. Kemudian latar belakang dari sebuah perusahaan tersebut atau instansi tersebut, sejarah pendiriannya kapan, nama pendirinya siapa, kemudian dibentuknya kapan gitu ya. Termasuk juga statistik jumlah karyawannya, misal sudah sekian ribu. Ada berapa sih bentuk atau media company profile? Di sini saya menyebutnya ada 4. Yang pertama itu company profile interaktif atau program dan aplikasi. Kemudian ada company profile web dan ada company profile cetak. Kemudian juga ada company profile video. Nah, oke, company profile cetak apa sih gitu ya? Company profile cetak adalah media yang paling umum dipakai, paling mudah dan praktis digunakan sebagai alat presentasi kepada klien kapanpun dan dimanapun, mengutamakan tulisan, gambar, serta desain yang menarik, eksklusif dan berkelas, biasanya berupa brosur, buku atau buklet, gitu ya. Uh, Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan bahan kertasnya yang bagus, gitu ya. Warna tampilannya itu yang mudah dipahami, tulisannya itu bukan yang macam-macam, gitu. Company profile video ya. Company profile video ini bersifat multimedia karena merupakan kombinasi gambar bergerak, foto, teks, grafik hingga suara latar yang disajikan secara menarik dan berdurasi singkat. Oleh karena itu harus dipikirkan dengan matang dalam mengkonsepnya. Jadi eh, sebelum membuat video kita harus mengkonsep. Oke, jadi ini bisa dilihat ya, susunan company profile dalam media cetak. Yang pertama cover ya, wajib gitu. Kemudian kata pengantar, biasanya dari pimpinan perusahaan gitu ya, tentang perusahaan. Perusahaan ini bekerja dalam bidang apa gitu ya. Visi misi penting, kemudian produk jasa perusahaan. Ini berupa apa nih produknya? Kalau kalau barang, kalau ada produk ya ditunjukkan di situ produknya berupa apa. Terus kelebihan perusahaan tersebut dibandingkan perusahaan yang lain. Kemudian pengalaman perusahaan, misal sudah go internasional, kemudian galeri foto nih. Jadi ini bahwa dari poin-poin yang tadi disampaikan, buktinya seperti apa? Nah, ini disampaikan. Ini loh kegiatannya, galeri foto. Ditunjukkan kegiatan-kegiatannya yang sudah dilakukan. Kemudian di akhir bisa disampaikan juga daftar klien. Daftar klien itu bisa logo-logo dari perusahaan itu tadi. Yang terakhir adalah cover belakang gitu ya, informasi tadi bisa disampaikan, termasuk juga bisa mencantumkan legalitas dari perusahaan. Tahap produksi video company profile. Nah, yang pertama yang tadi ya, ada pre-production, production company profile, kemudian post-production company profile. Tadi saya sudah sampaikan, eh, saat kemudian eh, sebelum melakukan video company profile ada pre-production company profile. Jadi di riset dulu nih, bikin konsep, bikin naskah, bikin skenario gitu ya. Lalu untuk tahapan yang kedua adalah production company profile. Jadi mengeksekusi ya, mengeksekusi produksi dari mulai pembuatan videonya, take video gitu ya, kemudian sampai editing. Kemudian yang ketiga adalah post production company profile atau yang biasa kita sebut dengan publikasi. Selanjutnya adalah personal branding. Apa sih personal branding? Personal branding merupakan kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang menjadikan seseorang sebagai sosok yang sekarang ada
Personal branding juga bisa jadi pembeda seseorang di antara miliaran sosok profesional lain yang di sekitarnya. Misal, dosen itu banyak, chef itu banyak, tapi kemudian kalau dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia mempunyai skill tersebut, bagaimana kemudian orang bisa mengenalnya. Jadi bisa dikatakan jika personal branding merupakan cara kamu atau setiap orang dalam mempromosikan dirinya sendiri. Jadi dia ingin dikenal sebagai siapa. Dia pintar masak, tapi nggak pernah menunjukkan ke orang lain kalau dia pintar masak. Apa sih manfaat personal branding gitu ya? Yang pertama mudah mendapat kredibilitas. Jadi kredibilitasnya dipercaya banyak orang, memiliki banyak relasi. Oh ternyata dengan sebuah profesi itu relasinya semakin bertambah gitu ya. Akhirnya job pekerjaan itu datang datang begitu saja, bahkan ngantri-ngantri gitu. Kesempatan selanjutnya mendapatkan kesempatan baru, dikenal baik secara personal dan profesional, bisa meyakinkan orang lain bahwa kita yang terbaik di bidang yang kita geluti. Kemudian saat mencari pekerjaan, peluang kita dilirik dan diterima kerja sangat tinggi gitu ya, karena HRD di zaman sekarang gitu akan mencari jejak digital kita. Lalu kemudian apa dasar kita membuat personal branding? Yang pertama, siapa kita? Kemudian apa keyakinan dan nilai utama pada diri kita? Apa jenis budaya perusahaan yang kita inginkan? Kemudian skill apa yang bisa kita tawarkan dan bagaimana kita berpengaruh pada lingkungan di sekitar kita. Di sini saya tambahkan tips membangun personal branding gitu ya. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menampilkan citra diri atau reputasi online sesuai portofolio. Ini juga di poin ketiga nyambung gitu ya ke poin kedua, membuat konten yang bernilai dan mengoptimalisasi sosial media kita. Kemudian membangun networking dan saling berkolaborasi. Yang kelima adalah prinsip memberi untuk menerima. Yang keenam adalah mampu menentukan prioritas dan tetap konsisten. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan di materi company profile dan personal branding kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.